Terus yang parah adalah pada saat itu, kemudian kita nggak sadar seberapa parahnya kita sampai kita keluar, terus orang-orang minta bantuan, kita kasih-kasih air karena buat lap muka, mereka nggak bisa jalan karena sakit semua. Terus tiba-tiba orang keluar dari ladang minta bantuan. Yes. Oh, ini ada yang tanya dari Maldini Aan. Mas Robert dulu awal karirnya di Metro TV Medan ya? Apa benar? Enggak, bukan. Mentang-mentang manusia sipit ya. Oh, berarti Enggak, langsung di Jakarta kan ya? langsung di Jakarta. Dan saya tuh mulainya Oke. benar-benar dari penghangat tangga. Kamu tau gak sih penghangat tangga? Bench warmer itu. Kalau pemain bola, saya tuh stair warmer. Jadi, Oh, saya pertama kali mulai di Metro TV. Saya tuh bahkan nggak live, muka saya tuh nggak ada di TV, sampai bulan ke-6. 5, 6 gitu deh. oh my God. Ini baru tahu Iya, loh. jadi hari pertama, saya kan Metro TV dan Ya, Media Indonesia kan satu satu perusahaan itu kan, satu satu grup holding, ya. satu grup. Terus saya kerja di Media Indonesia. Saya kerja di Media Indonesia, kerjaan saya ngapain? Saya harus buat berita dan saya nulis. Saya masih ingat tuh clipping um, clipping berita pertama saya itu mengenai Sri Mulyani pada saat itu yang lagi rame. Terus saya ngapain? Saya pergi, saya cuma dikasih tugas sama waktu itu apa ya bilangnya ya, redaktur ya, redaktur saya. But lo ngambil berita Sri Mulyani mau gini gini gini. Terus saya cuma bawa pulpen, saya cuma bawa kertas. Saya juga nggak tahu pergi naik apa ke gedung Kementerian Keuangan. Saya nebeng senior. Iya kayak, Bang, mau kemana? Mau ke dari lapangan Banteng. Ikut dong Bang. Gue mau ke gedung Kementerian Keuangan, deket-deket sana kan kalau nggak salah. Oh yaudah, Iya, gue mau ke Kementerian Luar Negeri. Oh ya udah kan Pejambon nama itu kan. Yaudah Bang nanti nebeng iya, ya. Terus saya naik motor berdua tuh, saya naik motor berdua. Nyampe sana saya iya. kayak orang blow on. Ini ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan? Um, Tulis apa? Tulis suasana. Kalau saya baca kan, dia tulis kayak suasana. Misalnya kan kalau tulisan kan gambarnya kan terbatas. Jadi kita harus gambarkan suasana kan. Ya saya nggak tahu sih menulis apa. Saya nulis kayak siapa juga saya nggak tahu. Terus saya ikutan aja orang-orang di sebelah saya pada ngapain. Nulis apaan sih? Oh nulis ini sini 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 nulis ini nulis ini. Oh Oh gitu. my Ya God. udah. Saya cuma buat tape recorder. Tape recorder saya itu handphone. Oh, Dan wow. saya kerjanya ngapain selama selama jadi reporter ya, belum jadi news anchor. Iya. Saya pergi ke suatu tempat, saya tunggu di tangga. Misalnya pada saat itu, saya inget banget, waktu itu kan zamannya cicak buaya, kalau di sini pernah dengar. Kau pernah dengar ya cicak buaya? Kayaknya pernah tahu deh, zaman Iya, dulu itu ini antara ya. KPK dan Polri itu lagi Iya, tegang betul, gitu kan. betul. Terus udah gitu zamannya video video Ariel Apa pada tuh? saat itu. Oh, oke. Itu saya nungguin di Barreskrim Polri, saya nungguin sampai malam loh. Jadi saya nungguin di tangga aja, saya duduk di tangga, tiba-tiba nanti sini mau ke sini nih. Terus kita oke oke kemana kemana ya? Pintu ini, pintu sana, pintu ini, pintu sana. Kita kayak 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 James Bond gitu. Oh kayaknya pintu sini Ya. deh. Enggak ada mobilnya di pintu sana. Terus kita lari ke belakang, mobilnya di pintu belakang. Taunya nggak jadi, pergi lagi ke pintu depan. Terus kalau bener Ya. pintunya, itu kan dikerubutin banyak orang. Nah gimana caranya kamu bisa Ya. nyelip, ngambil ke paling depan, terus kamu kasih ruang ke kameramen kamu, biar kameramen kamu bisa ngambil gambar. Itu kerjaan saya. Bener-bener kayak duduk di tangga, makan di emperan, terus udah gitu ngopi di Sevel dulu. Kenapa? Karena Sevel di Nungguin ya sebelahnya dari gedung malam-malam. apa? Nungguin. Ya. Malam-malam saya pernah kerja patroli malam dari jam 12, 11, 10 malam sampai jam 6 pagi. Kebakaran jam 4 pagi juga pernah saya cover, lagi ngantuk-ngantuk Oh gitu, my kebakaran di God. Tangerang, pabrik cat. Ya jadi saya udah ngerasain, ternyata saya udah ngerasain banyak juga Banyak ya. banyak hal ya. Wow, wow. Nah, pekerjaan sebagai news anchor ini kan menarik sekali ya profesinya ya. Tadi Hmm. diceritakan, wow, pernah ini gontok-gontokan sama orang-orang buat Ya, dapetin saya berita hampir mati juga sama pernah. reporter. Kenapa? Saya juga pernah hampir mati. Kenapa tuh? Saya pernah hampir mati. Yang pertama, bentar ya, saya ingat-ingat dulu ya. Yang paling Oh hampir my God. mati itu adalah pada saat saya liputan di Gunung Sinabung. Saya ingat banget, Gunung Sinabung Mhm. meletus. Terus kita, Mhm. jadi Gunung Sinabung kan masih meletus sampai sekarang. Tapi pada saat itu tuh letusannya kayak nggak tentu. Kadang letusannya kecil, Iya, kadang iya. letusannya besar. Radiusnya Mhm. juga nggak sejauh sekarang. Radius amannya kalau Mhm. nggak salah cuma 2 kilometer. Sekarang udah 5 kilometer sepanjang yang saya tahu. Terus tiba-tiba pada saat saya pergi ke rumah warga,
gitu. Saya cuma mau ngeliput gimana warga membersihkan atap gitu kan, karena debunya tuh tebel-tebel kayak Iya. debu salju gitu, Oh, 10 cm, 15 cm. iya. Tiba-tiba bunyi dum 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 dum. Saya kayak, ini bunyi apaan ya? Terus dari belakang saya itu kayak bener-bener film apa ya? Kayak Jumanji, kayak Iya, iya, bener-bener iya. kayak duar Langsung gitu gitu. kan. Ah, Langsung terus kita pada ketakutan kan, kita kayak wah ah, gila nih, ini gila nih, gila. Terus kita langsung naik mobil, udah dah batalin batalin batalin, aman kan. Terus kita cari tempat aman, tapi pada saat kita jalan itu nggak bisa karena itu badai badai abu, iya, iya, jadi iya, kita benar-benar nggak bisa jalan, benar-benar dibanding kita jalan nabrak orang, kita iya, diem. Nah, terus saya, kameramen, supir, driver mobil, sama kontributor. Nah, kontributor ini kan yang paling tahu ya. Kontributor iya. beras tagi. Kontributor ini kan paling tahu mengenai situasi sana kan. Udah kita diem di sini, kita diem di sini. Yaudah kita diem. Terus pada saat kita diem, kamu bayangin deh, ini badai abu, itu kayak badai pasir gitu ya, sampai nggak bisa lihat kiri Nggak kanan. kelihatan apa-apa Warnanya ya. merah. Iya, warnanya Oh, merah. Yang berarti awan panas. Gue kayak, ini iya. kok merah bang? Iya, ini awan panas nih, awan panas bentar lagi datang. Saya ingat, awan panas itu Oh kan my kalau nggak salah panasnya kan 800 derajat Celcius atau 700 God. derajat Celcius gitu ya. Terus kita gimana Iya, bang? iya. Udah kita diam di sini aja. Terus saya ingat banget di mobil itu semua pada doa, doa dengan agama masing-masing. Ini doa, Iya. sana doa. Lah saya juga doa. Terus si kontributor ini juga doa. Terus pada saat itu kita pegangin pegangin apa ya, badan mobil di dalam gitu kan. Lihat Iya. panasnya seberapa, besinya Mhm. panasnya seberapa, terus kita pegangin pegangin pegangin. Wah ini bentar lagi, ini bentar lagi, bentar lagi. Wah saya udah kayak, wah ini mungkin akhir hidup Iya. kali ya. Terus saya udah mau Oh siap-siap. my Waktu itu kan God. zaman BB. Wah saya udah mau siap Iya, BBM. Mama saya nih kayak bilang apalah iya. gitu, something that meaningful dibanding nggak ada apa-apa yang Hmm. ditinggalin kan. Pas itu wah panas nih, datang datang datang, wah bentar nih, wah udah, terus doanya mah komat kamit komat kamit komat komat kamit. Hmm. eh Pada saat itu udah oh awan panasnya nggak nyampe, terus kita yang kayak ya Tuhan, ngucap syukur, alhamdulillah, puji Astaga. Tuhan, asli gue kayak oh ternyata waktu saya belum 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 ada, tapi pada situ Oh parah banget kan, my ternyata awan God. panasnya tuh ada di 3 kilometer, 4 kilometer, kita Mhm. cuma beda kayak 1 kilometer, Oh my apa God. lebih dari kurang dari 1 kilometer. Kalau buat awan panas kurang dari 1 kilometer mah cuma perkara berapa detik kan. Mhm. Terus saya kayak wow, berarti waktu saya belum belum tiba. Ya. Oh my God. Aku dengerin ini merinding loh. Oh iya, Aduh. ya apalagi ngerasain itu Iya, yang iya, pertama, iya. yang kedua kayak juga ada, cuma panjang lah nanti aja. Tapi itu yang paling paling benar-benar kayak wah bener, itu bener bener Iya. memang benar-benar udah taruhan kayak oh ini kamu sedekat itu gitu dengan maut. Nah, yang Iya. parah adalah pada saat itu, kemudian kita nggak sadar Iya. seberapa parahnya kita sampai kita keluar, terus orang-orang minta Mhm. bantuan, kita kasih air karena buat lap Iya. muka, mereka nggak bisa Mhm. jalan karena sakit semua. Mhm. Terus tiba-tiba orang keluar dari ladang minta Mhm. bantuan. Minta bantuannya apa? Karena di ladang itu banyak orang naik motor, banyak orang Mhm. kena awan panas, dan Iya. mereka butuh ngangkut jenazah. Terus kita lihat Oh. jenazahnya seperti apa. Terus kontributor saya naik, karena saya mesti laporan live. Kontributor saya Mhm. naik, dan itu Mhm. baru saya merasakan dan saya melihat kena awan panas itu nggak main-main. Kena awan panas itu saking panas ya, jenazah tuh sampai mati terpanggang dan kaku. Mhm. Jadi um, apapun aktivitas Hmm. mereka terakhir, nah seperti itulah kemudian Ya mati. itu. Ada yang pegang motor, ada yang lagi Oh my apa gitu. God. Dan saya baru ngerasakan, wah gila banget ya, ternyata kita sedekat itu gitu sama Iya, iya, iya. sama kematian. Mm-mm. Wow. Wow, itu pasti pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Asli. Ya, itu Iya. tadi ada yang nanya kan, barusan di komen. Kak Robert Hmm. ada ini nggak pengalaman yang nggak terlupakan? Ini pasti salah satunya. Iya, ini dan beberapa lain, tapi iya, ke tsunami Mentawai juga pengalaman yang tidak terlupakan karena saya juga ke Hmm, sana dan melihat dampak dari tsunami. Tsunami Mentawai ya, itu gambarnya nggak terlalu banyak karena kan di Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai kan agak jauh ya. dari Padang, naik naik sana lagi, Mm-mm, naik pesawat. Dan juga terjadi pada malam hari, dan warga di sana belum punya mm-mm. kamera handphone yang bagus. Jadi kan kita nggak melihat Iya, sebanyak gimana mengabadikannya? ya sebanyak tsunami yang lain. Tapi itu juga parah banget. Iya. Oh my God. Iya sih. Mungkin ini menarik kalau someday dibikin buku atau cerita di YouTube.
maybe. Ya kan? Mungkin Karena ya. karena pengalaman ini nggak semua orang mendapatkan, karena kan ini adalah sebenarnya kita bisa bilang ini adalah privilege seorang news anchor juga ya, bisa Yes. pergi meliput banyak berita, banyak tahu, banyak melihat gitu, yang mungkin Iya. orang-orang seperti kita yang pada umumnya pada nggak tahu gitu. Iya. Iya, benar. Ya. Privilege seorang wartawan, jurnalis, news anchor apapun itu, penulis, itu kan menyampaikan rasa di publik yang nggak tersampaikan. Jadi kan di publik itu sebenarnya ada banyak perasaan nih. Mungkin kalau sekarang itu pandemi ada yang merasakan khawatir, ada yang merasakan takut, ada yang merasakan lega juga karena nggak perlu ke Iya. kantor, ada yang merasakan juga takut gimana ekonomi bisa berjalan. Itu kan harus kita suarakan kan. Tapi kan nggak mungkin satu orang bersuara terus pemerintah dengarkan satu orang satu kan it's just not Iya. possible kan untuk orang dengarkan. Ya itu. Jadi gimana caranya kita jadi apa namanya messenger, menurut saya sih messenger yang berfaedah gitu loh. Jangan Iya. jadi messenger yang aneh gitu ya, kayak ya tahu sendirilah Bikin yang prank atau konten-konten. apa gitu ya. Iya, iya, ya, Kak. Misalnya kan ada banyak juga, ini kan di dunia di dunia news itu kan banyak banyak trik dan intrik gitu ya. Jadi Ya. misalnya ada permainan-permainan tertentu gitu ya. Ya kalau misalnya nggak berfaedah buat publik ya ngapain kita kita ikutin gitu permainannya, karena permainan permainan maksudnya kita kan negara demokrasi itu kan banyak sekali. Ya kadang juga beberapa orang memanfaatkan media sebagai alat permainan gitu, membuat statement yang kontroversial, membuat statement yang pasti mau didengar nih sama orang, tapi ujung-ujungnya adalah meningkatkan pamor kan, biar ditanggapin sama orang yang diajak berantem gitu kan. Jadi kalau orang diajak berantemnya tinggi posisinya, otomatis kan orang ini juga akan naik levelnya karena Yang lain. ditanggepin gitu kan. Iya, dan saya sih nggak terlalu suka ya untuk jadi alat-alat orang untuk menggapai tujuan-tujuannya. Mm-mm. Wih, oke. Tadi nih menarik nih. Waktu Kak Robert lagi apa menjelaskan ini, di komen Hmm? ada Kak Dion Miyoko. Oh iya, Edi. Iya, dia bilang gini, ini Apa? Koko Robert nih siaran tiap hari selalu gue pantengin gak berhenti. Koko Robert Oh siaran iya. sambil TikTok dong pas on air. Wow. Oh iya, Dion. Happy birthday. Dion tuh baru ulang tahun kemarin. Jadi Oh, happy pas birthday. iya, pas gua ketemu Dion, Dion tuh thank you banget, dia tuh kasih gua the first and maybe the last goyangan TikTok dia. Jadi kalau fans-fans Oh, Dion Wiyoko kalau mau lihat TikToknya di Instagram gua. Asli Dion tuh goyangnya tuh wah, jogetnya ini ya. Jogetnya Inul darah. sadis. Mbak Inul aja mungkin bisa minder lihat goyangannya Dion. Tuh komen lagi, ah hey, oke. Ah, Oke, nanti hey. kita tunggu ya. Mungkin bisa collab Kak Dion Miyoko sama Kak Robert joget TikTok bareng ya kan? Mm-mm, mm-mm. Pasti lagi. Oke. Dia udah nggak sabar. Ya, TikTok lagi dong. Jadi Dion tuh nggak mau inisiatif untuk TikTok karena takut dicap alay. Jadi kayak, yaudah bilang aja Robert yang ngajak gitu. Oke. Oke, kita lanjutin Hmm. ya. Kita Hmm. lanjutin. Oke. Jadi tadi banyak yang nanya juga. Kan perjalanannya sudah panjang ya, Kak Robert ya. Sudah Ya. dari 2009 sampai 2020. Ada nggak sih momen di mana yang Kak Robert tuh sempat ngerasain down atau kayak, aduh aku berhenti aja deh, atau kayak putus asa gitu? Oke, jadi kalau dari kerjaan ya, kalau dari kerjaan, oke, kalau dari peristiwa, menurut saya sih nggak pernah, karena di Indonesia itu kita bersyukur banget punya negara yang demokrasi. Yang berarti setiap orang punya suara, setiap event selama tidak melanggar undang-undang itu tidak akan tidak akan dilarang kan. Jadi banyak sekali peristiwa yang bisa di capture, peristiwa yang bisa diikuti, dan banyak sekali kelucuan-kelucuan dari ya, para Dari netizen. iya, dari netizen, dari para pemangku kepentingan tuh banyak banget, kayak misalnya ada statement di kolam renang bisa hamil gitu kan, lucu banget kan. Iya, 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 iya. Jadi kayak wow, Indonesia ini nggak pernah kehilangan berita, sama sekali tuh nggak pernah kehilangan berita. Jadi kalau dari peristiwa sih nggak. Tapi kalau misalnya dari rasa jenuh itu, menurut saya rasa jenuh itu pasti ada ya. Mau apapun kerjaan ya, mau kita berada di selevel Michael Jordan pun, pasti Michael Jordan juga pernah capek, pernah jenuh, Iya, iya, iya. pernah apa. Nah, menurut saya gimana saatnya, kalau kalau dari pengalaman saya perjalanan, gimana saatnya tipping point tuh bahasa, ya pokoknya tipping point ya. Suatu titik di mana hidup kita tuh harus berubah untuk sesuatu yang lebih baik gitu, tipping point. Gimana saat kita menemukan dan transisi dari bekerja jadi berkarya. Ya.
Ya, jadi tampaknya saya tuh sekarang sudah stop memikirkan apa yang saya lakukan sebagai sebuah pekerjaan, tapi saya Mhm. memikirkan apa yang saya lakukan adalah sebuah karya. Sebuah karya yang karya itu yang menjadi jadi pada saat saya udah nggak ada, saya tuh mau meninggalkan dunia ini dengan sesuatu yang baik gitu. Ya. Saya meninggalkan apapun dengan sesuatu yang baik. Mhm. Jadi yang saya rasakan sekarang, saya bukan lagi bekerja, saya Ya. sedang berkarya, mengaktualisasikan Mhm. diri, menyampaikan rasa yang ada di dalam diri saya, membuat sesuatu Mhm. yang menurut saya penting, membuat sesuatu yang menurut saya kekinian, relevan dengan orang. Nah, Ya. caranya adalah pada saat kita jenuh, kita pasti memikirkan pekerjaan kita itu sebagai sebuah pekerjaan. Tapi gimana caranya pada saat Nah. kita mengubah mindset, pekerjaan kita adalah sebuah karya, yang berarti ada diri kita dalam pekerjaan itu. Misalnya kalau Robert Mhm. ngomong, sama orang lain ngomong, berarti beda. Kenapa? Karena ini adalah karyanya si Robert. Ya. Kalau orang lain ngomong, berarti itu adalah karyanya si orang lain. Tapi itu bukan pekerjaan, itu adalah sebuah karya yang Mhm. tinggalkan. Ya. Ngerti nggak ya? Agak-agak ini ya, agak-agak bingungin ya. Enggak, itu paham kok. Dan sebenarnya gini, berarti kalau misalnya dibilang pada titik jenuh pasti ada, Hmm. Yes. tapi hal itu tidak membuat dari Kak Robert untuk menyerah. Buktinya sekarang justru banyak inovasi-inovasi yang dilakukan ya, Hmm. membuat karya lain selain menjadi new anchor. Yes. Iya, Mm-mm. jadi pada saat saya jenuh, Mm-mm. misalnya gini, tentu orang pasti ya, nggak mungkin enggak, Ya. seorang news anchor dimanapun di dunia itu pasti merasa, oh tiap hari kok gini-gini aja ya hidup gue ya, paling A, paling B. Rata-rata Rutinitasnya kalau gitu-gitu lagi. rutinitasnya habitual, udah menjadi sebuah habit ya, gini-gini ya, paling si A, kan capek banget kan baca berita, KPK tangkap tangan, KPK tangkap tangan, KPK ini kapan Ya, kelarnya tangkap 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 orang tuh tangannya nggak itu kelar-kelar, iya TP-TP tangkap ya. tangannya nggak habis-habis. Terus, oh gini ya, oke. Terus gimana caranya saya buat sesuatu yang lebih karena untuk saya ingin meninggalkan karya. Lahirlah perspektif, lahirlah YouTube saya. Mhm. Jadi itu hal-hal lain di mana oh saya masih bersemangat karena there's Mhm. something that I want to say untuk orang lain yang menurut saya bisa memberikan manfaat. Oke. Hmm, Wih. Noted itu ya buat geng kreatif semuanya. Tadi itu inspirasi dari Kak Robert bagus hmm, banget. Nah, thank um, you. dari ini ada lagi dari Hemasa Yumoi. Ada Hmm, nggak sempat hal-hal yang tidak mudah untuk dilalui selama menjadi news anchor? Dan ini ada satu lagi hmm. dari Melindarto. Pernah nggak memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani? Nah, oke. Yang Melinda bagus banget. Hemas juga bagus. Jadi yang pernah nggak tidak bertentangan dengan sesuatu yang tidak saya percaya sampai saat ini nggak. Jadi saya Wah. bersyukur bekerja di suatu institusi yang hati saya dengan nilai perusahaan dan juga arah perusahaan sampai sejauh ini itu sama. Jadi apa yang saya Ya, suarakan selaras. karena kan kita ya selaras karena kita mau tidak mau kan sebagai media kan bisa dikatakan sebagai opini, it's not opini maker ya, tapi menggiring opini kan, membuat opini orang Hmm. akan sesuatu framing dari sebuah peristiwa kan. Ada yang menganggapnya Mhm. bagus, ada yang menganggapnya jelek, itu semua debatable. Tapi sejauh ini saya merasa apa yang ingin saya suarakan dengan apa yang institusi saya ingin menyuarakannya agar publik mendengar, itu masih sama sejauh ini. Jadi Oke. apapun yang saya katakan itu bisa saya pertanggungjawabkan Mhm. sejauh ini. Itu masih sama. Mhm. Terus, dan saya juga nggak pernah, ini juga pertanyaan orang nih, saya juga Mhm. pernah nggak karena kamu kan kerja di tempatnya ini, punyanya si ini yang segala macam, berarti beritanya mesti gini gini gini. Kalau bos saya nggak pernah. Hmm. Jadi saya nggak pernah kemudian menyampaikan sesuatu yang hiperbola dari saya, Hmm. yang hiperbola. Oke. Jadi yang wah kesannya si ini, wah kesannya si itu, wah gitu. Terus saya sih nggak pernah hiperbola. Hmm. Cukup pada takarannya. Jadi Iya. nggak yang kayak atau berbohong itu apalagi saya nggak Mhm. pernah berbohong kalau ada data yang salah itu wajar tapi kalau bohong itu enggak gitu berarti nggak pernah. Oke. Terus tadi pertanyaan Hemas itu pernah nggak tidak yang paling susah ya Iya. Tantangannya apa sih yang paling susah? yang paling susah menurut saya ya tantangannya ya gimana cara kamu untuk hmm, bilangnya apa ya cara kamu untuk menyelami pekerjaan seutuhnya ya Mhm. karena pekerjaan seperti ini, pekerjaan saya, pekerjaan dokter, pekerjaan Mhm.
pemadam kebakaran, polisi, militer, dan yang lain-lain kan, yang rata-rata punya kode etik, itu kan berarti kenapa harus punya kode etik kan? Karena pekerjaan kita itu berimbas besar dan harus ada kode etik yang menangi agar nggak menyalahi norma-norma dan juga moral di masyarakat. Yang berarti pekerjaan seperti saya dan yang lain yang punya kode etik, impact kepada masyarakatnya kan tinggi. Jadinya kalau impact kepada masyarakat yang tinggi, menurut saya gimana, yang tantangan terbesar adalah gimana caranya bersikap, apa ya bilangnya, kayak kalau terjun tuh jangan setengah-setengah gitu. Yang berarti kehidupan sosial akan banyak dikorbankan, kehidupan. Waktu libur deh, kalian misalnya pekerja libur lebaran, ya kita tuh nggak ada libur lebaran. Nanti sekarang saya masih kerja loh, saya masih kerja dengan controlled environment. Di kantor saya kebijakan menanggulangi COVID-nya juga dijalankan dengan tepat, masker, thermoscanner. Dulu apa namanya, ada berbagai protokol yang udah disiapkan. Makan juga nggak boleh, kan saya kan punya kafetaria di kantor. Makan juga satu orang satu meja, nggak bisa gabung. Jadi banyak banget kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi saya masih harus ke kantor, saya masih harus siaran dari kantor. Yang lain juga. Jadi sekarang ini WFH ini dari Karobet masih beraktivitas seperti biasa? Iya, saya masih siaran. Wow. Iya, itu yang ditonton Dion. Iya. Ya, dan teman-teman yang lain, ya. Saya masih ke kantor, saya masih siaran ke kantor, saya nggak bisa tidak ke kantor. Sama juga seperti polisi, militer, dokter, apapun yang sekarang ini sedang bekerja keras. Dan libur Natal, saya harus ngambil cuti kan, karena basically TV nggak pernah libur. Terus teman-teman saya sama teman-teman saya berbagi lot. TV 24 jam. Jadi ada yang ngambil lot subuh, ada yang ngambil lot pagi, ada yang ngambil lot siang, ada yang ngambil lot sore ke malam. Jadi berbagi lot. Jadi ya itu sacrifice terbesar adalah bagaimana diri kita dikorbankan bukan dikorbankan ya. Direlakan untuk apa yang kita lakukan. Pada saat saya mau punya mindset kalau ini adalah karya dan ini adalah privilege bagi seorang news anchor untuk ada di posisi ini. Everything seems tidak berat gitu, karena yang kita lakukan it matters. Dalam banget. Dalam ya, iya, dalam sampai aus. Ngabuburitnya sampai aus. Ini banyak yang komen juga. Ini totalitas dari ini ada dedikasi banget. Thank you, terima kasih. Bilang wah harus ikhlas ya. Oke. Nah, ini banyak yang penasaran loh. Kak Robert ini sebenarnya cita-citanya apa sih? Cita-cita saya dulu, saya punya 2 cita-cita. Dulu saya mau jadi pemain bola. Pemain bola? Asli. Iya, saya mau jadi pemain bola. Saya mau jadi pemain bola sampai saya umur 12-13 tahun, dan saya bilang ke orang tua saya, dulu ada sekolah bola dari almarhum Roni Patinasarani, kamu pernah dengar gak? Oh, aku belum tahu sih. Belum ya, pemain bola legendaris deh di Indonesia. Roni Patinasarani, saya minta disekolahin ke SSB, sekolah sepak bola. Saya bilang saya mau jadi pemain bola, tapi nggak dikasih. Ya, untung nggak dikasih karena skill saya biasa-biasa aja. Oke. And then tadi yang cerita yang kedua, kan tadi ada satu pemain bola. Pengusaha. Oh, oke. Pengusaha. Jadi saya ini agak lucu ya. Kalau saya bilang, kok cita-citanya sama pekerjaan yang di jalan tuh nggak nyambung gitu ya. Tapi saya tuh merasa kayak itu dia. Kita dikasih tempat, saya dikasih tempat di sini tuh menurut saya adalah sebuah privilege yang tidak bisa didapatkan orang lain banyak. Walaupun memang banyak sekali sacrifice-nya. Tingkat stres, ini pembawa berita tuh salah satu, atau media atau wartawan itu salah satu yang tingkat stresnya itu cukup tinggi loh. Iya. Di survei dengan berbagai faktor dan tekanan yang ada, pressure yang ada. Breaking news kita harus standby setiap kapanpun. Terus kita harus kemudian mewakili publik, dan kita tidak boleh dalam tanda kutip melemparkan pertanyaan yang agak bodoh ya, biar diketawain kayak bagaimana perasaan Anda gitu kan. Ya orang yang kehilangan pasti perasaannya sedih gitu kan. Nah, kita harus berpikir terus kan. Tapi di sisi lain juga ini adalah sebuah privilege kalau misalnya nggak semua orang bisa ada di posisi ini dan mempunyai kesempatan ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa, saya tunda dulu aja cita-cita saya selama saya bisa
bisa membuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang matters gitu untuk Iya. society, publik, negara. Mm-mm, mm-mm. Ya kesannya lagi kampanye Oh. nggak sih saya? Lagi kampanye mau jadi apa nih? Iya, nggak tahu gue lagi kampanye. Padahal gue sama sekali nggak punya niat, keinginan sedikit pun untuk terjun ke dunia politik, nggak ada. Oke, tapi banyak orang Hmm. yang ngomong seperti itu, tapi akhirnya jatuh hati untuk Hmm. karena jatuh cinta kepada Indonesia ya, jadi pengen Ya, Indonesia menjadi lebih baik lagi. Who knows amin. someday ya kan? Who knows? Nanti kalau jadi ya Who someday knows? nanti kita lihatnya rekaman ini ya. Iya, iya. Tapi kayaknya it's very unlikely gue akan terjun ke dunia politik. Saya bisa kontribusi dari tempat lain. Oke. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari Pice Ginuni. Gimana Hmm. sih ngurusin stresnya? Tadi kan katanya stresnya banyak banget, Yes. tingkat stresnya tinggi. Gimana caranya dari Kak Robert untuk untuk menghandle itu semua? Kan too much information dan bagaimana cara Yes. memilah-milah informasi tersebut? Jawabannya TikTok. Nggak deh. Sampai joget-joget. Iya, joget-joget. Iya, kalau menurut saya itu kan stres tuh baik banget ya. Pressure dihadapi di teman-teman saya juga sebenarnya cukup Ya. tinggi pada saat kita harus terus beradaptasi kan. Setiap hari kita kayak sponge kan. Setiap hari kita punya berita Ya. baru, setiap kali kita punya perspektif baru, kita punya update yang baru. Jadi basically hari ini, besok informasi yang saya punya dan mindset saya tuh basically useless karena informasinya baru. Misalnya kita hari ketakutan COVID, besok ya kita nggak boleh ketakutan lagi. Kita harus kemudian cari cara gimana mempercepat dan juga menanggulangi, mempercepat dari vaksin atau menanggulangi orang agar tidak terkena COVID. Basically hari ini sama besok tuh berbeda-beda. Dan kita harus seperti itu 365 hari per tahun. Jadi tiap hari tuh kayak spons, serap lagi informasi, serap lagi perspektif, serap lagi framing, serap lagi apa segala macam. Itu is tiring. Dan itu stresnya cukup tinggi. Apalagi pada saat pressure itu pressure dengan waktu, karena kita kalau bicara di TV itu nggak bisa lama-lama, kita harus nyampaikan gimana caranya 2 menit lu ngomong dan publik tuh mau denger lu. Dan publik itu dan publik tuh nggak mau ganti, kan intinya gitu. Publik itu kan pada saat menonton TV kan bukan ngeliat orangnya ya, bukan hanya melihat orang ya menurut saya. Ya nggak peduli ganteng, cakep, apa segala macam, yang peduli adalah do you get something from that person, right? Ya, informasinya dapat gitu. Iya kan? Nah, memang plus kalau misalnya representatif gitu bentuknya, apa segala macam. Dan itu kan menjadi like you. Ya, no. saya nggak merasa kalau saya adalah orang yang good looking, juga saya juga nggak merasa kalau muka itu menjadi salah satu salah satu faktor di TV, ya gitulah. Anyway, tapi saya tuh peduli gitu, kayak lu mesti tahu ini nih, lu mesti tahu ini nih, lu mesti tahu ini nih, karena lu kan begini. In that area saya agak peduli gitu pada saat misalnya teman-teman saya ini misalnya nih pada saat itu ini kemungkinan besar nih kita akan limited access gitu ke di kota-kota yang kena COVID, ya gimana caranya mulai sekarang ya siapkan peralatan di rumah, siapkan apa segala macam, atau jangan timbun tisu karena tisu tuh nggak kepake banyak juga di rumah gitu-gitu. Saya tuh peduli akan hal seperti itu. Itu kan tingkat stresnya tinggi. Yang perlu saya balancing antara pekerjaan dengan hobi itu penting banget. Nah, hobi saya kebetulan bersihin sepatu. Iya, saya bersihin sepatu. Hobinya bersihin sepatu? Hobi saya bersihin sepatu, bersihin tas, bersihin apapun yang saya punya. Wow, itu hobi yang sangat unik. Iya, makanya saya kan sneakers head hobi kan dengerin musik atau menyanyi atau apa gitu ya. Olahraga dan bersihin sepatu. Wow. Dan ngomong-ngomong tentang sepatu nih, jadi kemarin juga banyak yang nanya kan, loh, Kak Robert ini punya koleksi sneakersnya tuh banyak banget kayak katanya. Banyak banget tuh enggak. Oke. Enggak, masih banyak yang punya lebih banyak dibanding saya gitu. Tapi kalau sneakersnya itu apa ya bilangnya, rare atau agak susah, iya. Limited edition gitu ya. Iya, limited edition dan susah lah dicari gitu. Nah, saya tuh that's my terapi juga pada saat saya bisa
browsing-browsing, Iya. terus saya cari, misalnya saya lagi Mhm. suka Jordan yang warna apa gitu ya, terus Mhm. saya cari-cari, saya tanya kiri kanan punya nggak, saya ngobrol-ngobrol dengan komunitas, terus saya dapet dengan harga yang bagus, fair price, itu saya, ya Iya. itu hobi saya. Setelah nyampe, saya bersih-bersihin, saya bersih-bersihin, saya bersih-bersihin. Wah, oke. Aneh sih ya. Itu hobi yang tidak wajar. Tapi memang setiap orang punya ini ya, apa ya, kesenangannya masing-masing gitu. Mungkin ada yang Betul. hobinya ngapain gitu, dan Ada yang tadi bagi-bagi hobi yang Robert duit. adalah bersih-bersih. Kenapa? Mm-mm. Ada yang hobi bagi-bagi duit, bagi-bagi angpau. Wow, Ya, itu hobi yang sangat menarik juga berfaedah rupanya. ya, ya. Saya mau temenan tuh orang kayak gitu, bagi-bagi duit. Iya, saya juga. Oke, nah berhubungan dengan news anchor zaman now, Hmm. Kak Robert ini kita bisa bilang adalah sosok news anchor yang kekinian. Jadi Really, thank you. anak-anak muda ini bisa relate kepada Kak Robert. Mm-mm. Karena apa? Karena jadi konten creator yang menyajikan apa ya, konten-konten berfaedah yang Mm-mm. sangat menghibur. Jadi Ya, topiknya tentang lifestyle ya Kak Robert ya. mm. Ya, tentang Di topik lifestyle dan mm, di YouTube-nya. YouTube, ya, ya. Ya, nah itu awalnya gimana tuh dari kepikiran, wah aku mau jadi content creator, aku mau bikin channel Mm, YouTube, aku mau mm, bikin konten-konten seperti ini, itu gimana Kak? jadi dimulai sekitar 2 tahun yang lalu. Pada saat 2 tahun yang lalu tuh saya mengalami kejenuhan kayak, ya Mhm. kita nggak bisa pungkiri lah kalau berita-berita di media mainstream tuh rata-rata hampir sama, berita seperti itu, um, peristiwa Ya, seperti itu. Tapi saya punya keinginan lain di mana ini ada lifestyle anak muda, di mana mhm. saya kebetulan suka di dalam lifestyle itu, yaitu Hypebeast ya. lifestyle hypebeast ya kan, hypebeast itu saya suka, Ya, dan ternyata orang-orang yang di hypebeast itu ternyata orang-orang yang kita bisa pelajari sesuatu dari mereka gitu. Um, oke. we can learn about the culture, Mhm. kultur kenapa. Kamu nonton Netflix nggak sih sekarang? Kebetulan lagi tidak sempat nonton. Oh, lagi nggak sempat nonton ya? Oh, lagi kerja terus ya? Oke. Ya, di Netflix Ya. kan ada filmnya Jordan, dokumenterinya Jordan and The Last Dance kan. Itu kan lagi pecah banget sekarang. Ah, iya, iya, iya. Jadi Mungkin nanti belajar belum nonton. gimana? Iya, itu belajar kayak gimana. Ke- em, kita bisa melihat, kita bisa belajar ya, gimana seorang, ya misalnya seorang public figure yang besar sekali, Mhm. terus kemudian sepatunya disponsorin sama Nike, tapi sekarang brandnya sebesar Nike. Jadi Air Jordan itu udah Ya, sebesar Nike kan, brandnya kan. betul, Itu kan betul. hampir cuma dia doang gitu. Itu sepatunya berarti bukan Nike lagi, orang nggak bilang itu Nike, orang bilang itu Air Jordan. Iya, Jadi itu udah sebesar betul, Air betul. Jordan. Terus kita kan belajar mengenai kulturnya ya. How can something so one person itu menjadi sebuah identitas kultur gitu kan. Terus saya merasa kayak, wah Mhm. ini hebat banget ya. I wanna learn something from it gitu ya. Gimana caranya kita bisa spread the movement, bisa Ya, bisa kemudian belajar mengenai kultur yang sedang banyak di anak muda. Kebetulan saya juga senang kan. Tapi itu nggak mungkin di Metro TV karena kita bukan ke sana itu kan market betul, betul. share-nya kan, politik, Ya. hukum, keamanan, sosial, ekonomi kan gitu. Terus ya di mana lagi tempatnya kalau bukan di YouTube? Ya udah sih buat di YouTube. Mhm. Ditambah lagi, Wow, oke. iya ditambah lagi saya punya teman-teman, apa namanya, saya punya beberapa teman-teman public figure gitu ya. Ya. Semakin saya kenal mereka, semakin semakin saya tahu bahwa seberapa monotonnya berita-berita Mhm. infotainment di Indonesia. Sangat monoton. Jadi orang nanya, terus satu media nanya semua nanya yang sama gitu. Kapan kawin, kapan punya anak, kapan ini, Hmm. kapan ini, kapan ini. Tapi tahukah kalian mengenai perjuangannya punya anak? Tahukah kalian apa Ya. yang harus dikorbankan untuk punya anak? Tahukah bagaimana makan Mhm. hatinya pada saat disindir-sindir orang, dihujat netizen, di apa segala macam. Ya. Saya mikir, mereka semua manusia ya. Manusia yang capek, tau gak sih ditanya-tanyain begitu mulu. Terus saya Iya. pikir, gimana caranya saya bisa bisa mengeluarkan sesuatu yang inspiring dari siapapun Mhm. ke publik. Ya lahirlah Ya. perspektif dan juga ada beberapa di YouTube saya. Jadi ya dari sana sih. Wow. Dan ya karena saya merasa banyak hal yang bisa Mhm. dipelajari di sekeliling kamu juga pasti, tapi tidak Ya. terakomodir oleh hanya satu platform gitu kan. Mhm. Mhm. Mm-mm. Betul. Nah, ini juga banyak yang komen, ya udah tipikal lah di Indonesia begitu. Apanya yang begitu? Itu konten-kontennya. Iya, konten-konten kayak kasih makan sampah tuh parah banget sih. Ah, iya, iya, betul. Itu yang baru-baru ini ya.
Itu udah sampai tidak pentingnya itu saya juga kayaknya saya nggak usah ngepost berita mengenai itu, saya nggak usah ngepost mukanya itu Iya, hanya membuat orang orang itu jadi lebih iya lebih terlihat terkenal orang lagi. jadi kayak Ya. itu parah banget sih. Iya, setuju, setuju. Jadi intinya tadi di sini adalah Karobet membuat channel YouTube tersebut dan program perspektif tentunya ingin menginspirasi anak-anak muda Indonesia juga Yes. tanpa harus ngomongin negatif-negatifnya, tapi kita lihat Mm-mm. bahwa oh ini orang ini loh punya cerita lain yang bisa Iya, menginspirasi kita iya, semua sebenarnya. iya. Kayak inilah almarhum Mas Didi Kempot. Saya kan pernah wawancara Ya, Mas almarhum barusan Didi ya. Kempot kan. And I'm Ya, so grateful kalau saya tuh pernah ketemu dengan seorang namanya Didi Kempot. Satu, karena ya. dia orang yang sangat konsisten, Mhm, bertahan di jalur konsisten itu sangat-sangat sulit. Kita bertahan betul. konsisten di satu jalur, apalagi kalau bahasa Jawa, bahasa yang bukan bahasa Mhm, nasional, bahasa Jawa kan, betul. bahasa yang kemudian harus di etnis tertentu yang ngerti. Tapi saya senang Iya. banget kayak ketemu Mas Didi sama dia hidup karena ternyata saya tahu Mas Didi itu benar-benar berkarya itu bukan karena duit. Kenapa? Karena sampai sekarang hak ciptanya dari karya itu juga dia nggak terlalu pikirin. Oh, Nah, terus saya merasa oke. kayak, wow. Jadi, misalnya kayak ada orang cover lagu gitu ya, cover lagunya Mas Didi Mhm, Kempot. Terus, emang Mas Didi iya, Kempot dapat duit? Waktu iya saya ngobrol enggak. sama dia, nggak dapat duit. Tapi yang dia mau apa sih? Yang dia mau tuh cuma kulonwun. Hanya orang Oh, menghargai, kalau itu karya dia, boleh nggak mas saya pakai untuk mhm, ini, untuk mhm. itu. Kan banyak juga kan nyanyi lagunya Mas Didi Kempot di berbagai event. Di, Iya, betul. ya, Yang dimanapun gitu baru-baru kan. ini lagi hype banget ya. Iya, terus udah gitu, Ya. oh ternyata nih orang tuh nggak mikirin duit ya. Saya pikir kayak, wah ini Hmm. pasti duitnya banyak banget nih. Gila kan lagunya kan, viewsnya aja Iya, bisa gila-gilaan booming gitu kan. banget. Iya, Mas Didi kamu nggak mikirin hal kayak gitu. Jadi aku yang kayak, Wow. wow. Jadi Bener-bener. ada satu adegan di mana Kapten Ri nemuin si cewek lagi di atas pohon, terus yang kayak, "Hah?" Terus bawahnya kayak, "Hah?" Terus bawahnya, "Hah?" Terus, ini bisa 5 menit sendiri kayak gak? Gue nggak bisa nonton begini. Aduh, Asli gue nggak bisa, itu gue kayak nggak ini bisa dong, nonton begini. kayak sinetron kita dong. Kalau boleh tahu gajinya berapa sih jadi news anchor kok? Aduh, oke, itu mau gue jawab.